Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Trisna Pratama dengan NPM 207530027, mata kuliah Sistem Basis Data, dosen pengampu Bapak Imam Asrowadi. Di sini saya ingin melanjutkan dari proyek pertama, yaitu proyek kedua, Physical Database Design. Perancangan database fisik atau Physical Database Design adalah tahapan transformasi struktur basis data yang berbentuk logikal ke dalam tabel-tabel. Dalam desain fisik database, kita mengoptimalkan kinerja sambil memastikan integritas data dengan menghindari redundansi data yang tidak perlu. Selama desain fisik, kita mengubah entitas menjadi tabel, instance menjadi baris, dan atribut menjadi kolom. Basis data menggunakan aplikasi DBMS atau Database Management System. Nah, di sini ada contoh dari PDM atau Physical Data Model dari project 1 saya sebelumnya. Di sini ada atribut ada entitas pasien dengan nama kolom ID pasien, tipe data varchar dengan opsionalitas mandatory, yang mana ini adalah primary key dari entitas tersebut yang ditandai dengan huruf P. Lalu yang kedua ada nama dengan tipe data varchar dengan opsionalitas mandatory. Lalu yang ketiga ada jenis kelamin dengan tipe data varchar dengan opsionalitas mandatory. Lalu yang keempat ada alamat dengan tipe data varchar dan opsionalitas mandatory. Yang kelima ada nomor telepon dengan tipe data varchar dan opsionalitas mandatory. Nah, yang di dalam kurung itu adalah maksimal dari pemasukan karakter tersebut. Lalu ada entitas pemeriksaan. Yang pertama adalah ID pasien dengan tipe data varchar dengan opsionalitas mandatory, yang mana ini adalah primary key dari entitas pemeriksaan yang ditandai dengan huruf P. Lalu yang kedua ada jadwal dengan tipe data date dengan opsionalitas mandatory. Lalu yang ketiga ada waktu dengan tipe datanya date dengan opsionalitas mandatory. Lalu yang selanjutnya ada perawat ID perawat, yaitu dengan varchar. Ya, ini adalah foreign key yang ditandai dengan huruf F. Lalu ada entitas rumah sakit dengan nama kolom ID rumah sakit, tipe data varchar dengan opsionalitas mandatory, dan ini adalah primary key dari entitas rumah sakit yang ditandai dengan huruf P. Lalu yang kedua ada nama rumah sakit dengan tipe data varchar dan opsionalitas mandatory. Lalu ada alamat dengan tipe data varchar dan opsionalitas mandatory, dan ada nomor telepon tipe data varchar opsionalitas mandatory. Lalu ada perawat dengan nama kolom ID perawat, tipe data varchar, dan ini adalah primary key dari entitas perawat, yaitu yang ditandai dengan huruf P. Lalu ada nama dengan tipe data varchar dengan opsionalitas mandatory, ada alamat tipe data varchar dan opsionalitas mandatory, ada nomor telepon dengan tipe data varchar dan opsionalitas mandatory. Lalu ada ID pasien dengan tipe data varchar, yang mana ini adalah foreign key yang ditandai dengan huruf F, dan ID rumah sakit dengan tipe data varchar, dan ini juga adalah foreign key yang ditandai dengan huruf F. Lalu ada entitas pasien. Yang pertama adalah ID pasien dengan tipe data varchar opsionalitas mandatory, dengan ini adalah primary key dari entitas positif yang ditandai dengan huruf P. Lalu ada pemeriksaan ID pasien dengan tipe data varchar, yang mana ini adalah foreign key yang ditandai dengan huruf F. Lalu ada entitas negatif dengan
ID pasien, tipe data varchar, opsionalitas mandatory, yang mana ini adalah primary key dari entitas negatif yang ditandai dengan huruf P. Dan ada pemeriksaan ID pasien, tipe data varchar dengan opsionalitas mandatory, dan ini adalah foreign key yang ditandai dengan huruf F. Dan antara pasien dan perawat ada hubungan relationship, di mana hubungan ini adalah many to one, yang mana beberapa perawat bisa merawat satu pasien, sedangkan satu pasien hanya bisa dirawat oleh satu perawat. Lalu rumah sakit dengan perawat, yaitu one to many, di mana satu rumah sakit bisa memperkerjakan beberapa perawat dan satu perawat hanya bisa bekerja di satu rumah sakit. Lalu pemeriksaan dan perawat yaitu one to many, di mana satu perawat bisa mendapat beberapa jadwal pemeriksaan dan satu jadwal pemeriksaan hanya dieksekusi oleh satu perawat. Lalu yang selanjutnya adalah entitas positif dan negatif, yang ini merupakan adalah hasil dari pemeriksaan. Jikalau pasien tersebut positif, maka akan masuk ke dalam kolom positif, dan kalau negatif maka akan masuk ke dalam kolom negatif. Nah, mungkin ini bentuk lain dari PDM yang saya buat dari proyek pertama. Mungkin saya ingin sedikit menjelaskan dari foreign key-nya. Jadi foreign key ini memiliki keterkaitan antara tabel 1 dengan tabel yang lainnya. Seperti dari entitas perawat, yaitu foreign key pertamanya ID pasien memiliki hubungan dengan tabel ID pasien di entitas pasien, yang mana tipe key-nya adalah primary key. Lalu foreign key kedua dari entitas perawat yaitu ID rumah sakit, di mana memiliki hubungan dari tabel ID rumah sakit di entitas rumah sakit, yang mana tipe key-nya adalah primary key. Lalu ada lagi di tabel pemeriksaan di entitas pemeriksaan yaitu foreign key-nya ID perawat memiliki hubungan dengan entitas perawat dengan nama kolom ID perawat, yang mana tipe key-nya adalah primary key. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Tentunya masih banyak kekurangan dan mungkin masih banyak kesalahan di dalam presentasi ini. Saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.